Materi tentang infeksi nosokomial. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, infeksi nosokomial juga merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman dari rumah sakit. Infeksi ini umumnya lebih serius dan menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan dengan infeksi kuman yang didapat dari lingkungan luas di luar rumah sakit. Nah, infeksi nosokomial ini juga dapat menyerang berbagai organ, di antaranya saluran kemih, luka operasi, saluran pencernaan, selaput otak, dan paru-paru. Apa istilah dari infeksi nosokomial? Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit. Nosos berarti penyakit dan komio berarti merawat. Infeksi nosokomial ini dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Selanjutnya, penyebab dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Namun, penyebab paling sering ditemui adalah bakteri. Nah, ketiga jenis kuman ini menular dan menyebarkan penyakit melalui kontak dengan tangan yang terkontaminasi kuman, peralatan medis yang tidak steril, ataupun makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Seperti contoh makanan-makanan yang berada atau dijual di pinggiran-pinggiran jalan. Nah, infeksi nosokomial ini dialami oleh mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Risiko mengalami infeksi nosokomial ini bisa meningkat pada pasien rumah sakit dengan kondisi berikut. Yang pertama, berada dalam suatu kamar dengan beberapa pasien lainnya. Yang kedua, berusia 70-an tahun ke atas. Yang ketiga, menggunakan antibiotik dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat, menggunakan kateter urin. Selanjutnya yang kelima, mengalami penurunan kesadaran atau kondisi fisik yang menyebabkan harus dalam posisi tertidur terus-menerus. Yang keenam, memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah. Gejala infeksi nosokomial. Nah, gejala infeksi nosokomial ini tergantung pada bagian tubuh yang mengalami infeksi. Secara umum, infeksi nosokomial ditandai dengan demam tinggi atau justru suhu tubuh turun di bawah normal. Penderitanya terlihat lemah dan bisa disertai dengan penurunan kesadaran serta penurunan tekanan darah. Gejala infeksi nosokomial ini baru mulai muncul setelah penderita dirawat sekitar 2 hari di rumah sakit, atau bila menjalani tindakan pembedahan. Gejala infeksi nosokomial bisa muncul dalam waktu 2-30 hari setelah operasi dilakukan. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan infeksi nosokomial bergantung pada penyebab infeksi. Namun secara umum, penderita harus menjalani perawatan infeksi nosokomial di rumah sakit dan mendapatkan antibiotik yang sesuai dengan hasil kultur dan uji resistensi. Selain itu, untuk mencegah dehidrasi, dokter akan memberikan sejumlah cairan melalui infus dan menyarankan menu makanan yang mengandung protein yang tinggi. Selanjutnya, pencegahan infeksi nosokomial. Usaha pencegahan infeksi nosokomial harus dilakukan melalui prosedur operasional yang terstandarisasi oleh pihak rumah sakit. Namun, dari sisi pasien, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial, seperti contoh, yang pertama, meminta
para pengunjung untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun saat akan membesuk atau setelah selesai membesuk pasien, ataupun dengan kata lain, sebelum memasuki ruangan pasien ataupun setelah keluar dari ruangan pasien tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu usahakan tidak menyimpan terlalu banyak barang di ruang perawat agar sirkulasi udara dalam ruangan tidak terhambat dan tumpukan barang tidak menimbulkan suasana lembab. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri, keluarga yang menemani, dan segala perlengkapan pribadi yang dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, efek samping infeksi nosokomial. Nah, infeksi nosokomial dapat memberikan dampak sebagai berikut. A. Menimbulkan cacat fungsional serta stres emosional dan dapat menyebabkan cacat yang permanen serta kematian. B. Dampak tertinggi pada negara berkembang dengan prevalensi HIV atau AIDS yang sangat tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Yang pertama yaitu penggunaan antibiotika, yang kedua lama perawatan, penyakit penyerta perawatan luka, kebersihan ruangan, kepadatan pengunjung, dan yang terakhir adalah alay dan bahkan perawatan luka. Selanjutnya, prinsip pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama ada memakai alat pelindung diri atau yang disingkat sebagai APD yang terdiri dari penutup kepala, masker pelindung mata, sepatu boot, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menggunakan handskun dan mencuci tangan, menggunakan teknik aseptik dan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Selanjutnya menangani segala peralatan yang digunakan di sekitar rumah sakit. Selanjutnya, tentunya kita harus mendemonstrasikan 5 momen mencuci tangan. Nah, 5 momen mencuci tangan ini yang pertama ada sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga setelah terpapar lingkungan dengan pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima yang terakhir adalah setelah terkena cairan dari pasien. Kemudian yang terakhir ada 6 langkah mencuci tangan. Nah, apa saja sih 6 langkah mencuci tangan itu? Yang pertama, menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, ibu jari, dan ujung-ujung jari. Nah, pada saat kita melakukan 6 langkah mencuci tangan ini, tentunya sebaiknya kita harus melakukan dengan cara 4 kali penggosokan agar supaya kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita itu dapat mati dan kita terhindar dari setiap infeksi-infeksi yang ada.